Rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang pada tahun 2025 menerima kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT sebesar 32,7 miliar rupiah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperluas unit gawat darurat dari lantai 1 hingga lantai 4, serta pengadaan dan pemeliharaan berbagai alat kesehatan modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wadir Administrasi Keuangan, Bapak Wadir Pelayanan, Bapak Rudi selaku BPK, dan bagian perencanaan, dan teman-teman media yang saya hormati. Salam kenal kembali. Saya sejak 21 Juli 2025 kemarin saya dilantik jadi Direktur RSUD Kanjuruhan, dan saat ini kita teragendakan untuk monitoring kegiatan DPHCT tahun 2025 untuk RSUD Kanjuruhan. Secara garis besar, RSUD Kanjuruhan memperoleh anggaran DPHCT tahun 2025 sebesar 32 miliar 754 304 483. Ini sebelum perubahan, ya. Dan untuk sampai triwulan kedua kemarin realisasi secara anggaran masih 0%.
tapi proses pengadaan sudah 100%. Jadi kalau evaluasi realisasi biasanya terkait juga dengan anggaran, karena anggaran kan yang pembayaran bukan dari RSUD Kanjuruhan, tapi kegiatan untuk proses pengadaan sudah 100%. Ya. Adapun kegiatannya di sini bidangnya untuk kesehatan adalah program pembinaan lingkungan sosial. Kegiatannya pertama penyediaan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terdiri dari pengadaan alat kesehatan, yaitu ada 6 unit, 5 unit untuk berangkat transfer pasien dan 1 unit PACS. Kemudian kegiatan yang lainnya ada pembangunan fasilitas kesehatan lainnya RSUD Kanjuruhan, yaitu pembangunan perluasan UGD lantai 1 sampai dengan lantai 4. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pemeliharaan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, yaitu kita ada rehabilitasi gedung di Ponegoro. Kemudian kegiatan berikutnya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan dan alat penunjang medik. Ini ada pemeliharaan alat-alat canggih di RSUD Kanjuruhan sebanyak 51 unit. Jadi total di sini anggarannya 32 miliar sekian ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Untuk seperti saya sampaikan tadi, untuk realisasi secara pembayaran masih belum ada pembayaran, cuman proses pengadaan sudah 100%. Mungkin secara garis besar itu yang saya sampaikan. Adapun penggunaan alat-alat ini yaitu untuk menunjang UGD dan juga untuk radiologi yang alat kesehatan. Sedangkan untuk pemeliharaan itu alat-alat sebagian besar alat canggih yang ada di RSUD Kanjuruhan. Sedangkan alat-alat yang lain kita ada pemeliharaan juga melalui anggaran BLUD. Itu mungkin yang saya sampaikan. Ada yang tanyakan? Hanya untuk peralatan secara global, tidak terperinci. Untuk alat A, alat B itu tolong dijelaskan. Berangkat transfer pasien 5 unit sama PACS. PACS 1 unit. PACS itu singkatan dari Picture Archiving and Communication, bahasa Inggris saya mohon dimaklumi, System. Itu perangkat keras dan lunak untuk radiologi. Jadi gunanya itu untuk alat-alat hasil pemeriksaan radiologi itu akan didistribusikan langsung secara digital kepada dokter pelaksananya. Dan jadi di situ ada komunikasi juga antara dokter pelaksana langsung dengan dokter radiologinya. Jadi lebih mempercepat dan akurasi datanya lebih baik lagi. Jadi sekarang pakai sistem digital. Itu juga lumayan besar karena sistemnya nanti akan terhubung kepada semua DPJP. Hanya 6 unit saja Pak untuk alatnya. Gimana? Total nilai alat kesehatan. Bentar, Pak. 3,693 miliar 691.125.000. 691.125.00. Itu 6 unit saja alatnya. Yang lainnya renovasi sama pemeliharaan. Kalau mau pemeliharaan ini ada 51 unit, Pak. Di situ ada X-ray, panoramik, USG, CT scan, MRI, EKG, anestesi ventilator sendiri, bed pasien elektrik, mesin autoclave, mesin low temp, mesin sterilizer roll, kemudian mesin pengering, mesin cuci, GM, sudah. Itu 51 unit total semuanya.
Itu untuk pemeliharaan rutin berkala. Itu alat-alat canggih yang memang biaya pemeliharaan besar, sehingga seperti CT scan, MRI itu dari. Sedangkan alat kesehatan yang lain itu lewat anggaran yang lain, anggaran BUD. Ya, jadi pemeliharaan alat ini termasuk kalibrasinya. Jadi memang setiap alat kesehatan itu setiap tahun harus di maintenance dan dikalibrasi, sehingga hasil yang dikeluarkan dari alat itu pasti sudah tervalidasi dengan baik, sudah ada standarnya terkalibrasi. Tuh. Total biayanya berapa kalau yang untuk 4,7 yang lainnya untuk renovasi itu? Iya, renovasi sama pembangunan UGD. Bu, untuk saat ini RSUD yang memiliki alat canggih itu kira-kira alat canggihnya apa saja? Alat canggih kita itu punya X-ray, ya. Kemudian panoramik itu untuk meriksa gigi sampai kelihatan akarnya sebelum ada tindakan. USG kita ini ada 5, ini yang dipelihara oleh sini 5 unit. Mestinya lebih dari 5 unit karena tidak semua terakomodir di sini. Sebagian diakomodir di anggaran BLUD. Kemudian CT scan 128 slice. Kemudian MRI, EKG, ventilator ini banyak ini, 57, 40 banyak. Dan alat-alat yang lainnya. Ini alat canggih yang kita alokasikan untuk melalui anggaran DBHCT. Ini kunjungannya tidak hanya dipelihara sekali, pasti ada kunjungan berkalanya selama setahun berlakunya. Minimal biasanya rata-rata 4 kali ya Pak Rudi ya. Setiap 3 bulan alat kami di maintenance. Dan setiap setahun sekali ada sertifikasi untuk kalibrasinya. Sehingga hasil yang gampangannya di tera ya, hasil yang dikeluarkan dari alat-alat ini pasti terjamin, tersertifikasi kan ada kalibrasinya. Surat kalibrasi itu seperti sertifikasi dari alat itu. Dan alat canggih itu memang biayanya operasional juga besar, maintenance juga besar. Paling tidak rata-rata setahun 4 kali. Setiap 3 bulan. Jadi kenapa tadi kok realisasinya 0 ya? Ini kan pekerjaan ini setahun ya Pak Budi ya. Dibayarkan di akhir. Dibayarkan di akhir biasanya. Karena ini masih di bulan Agustus, pasti nanti bulan berikutnya pasti ada. Jadi kalau dibilang besar tapi kok 0. Banyak pemeliharaan sebesar 4,7 tadi itu dibayarkan di akhir. Di akhir. Tapi sudah dikerjakan, sudah berkontrak. Makanya tadi proses pengadaan 100%. Dan alat tadi 6 karena PACS itu belum sudah diproses, instalasi kan butuh alat, butuh proses ya, sehingga ya kalau tercatat realisasi 0 karena belum dibayar, alatnya belum terinstalasi dengan sempurna. Jadi kalau ada pertanyaan kok 0 realisasinya, semua masih belum selesai pekerjaan ini, dan pekerjaan ini tidak hanya waktu pendek, jadi waktunya memerlukan panjang semua, termasuk renovasi di Ponegoro, UGD dan sebagainya, sehingga kalau dilihat sebagai evaluasi serapan gitu mungkin rendah 0. Gitu ya Pak Rudi ya? Kalau besaran penerimaan alokasi dengan jatuh tahun ini dengan tahun 2024 kenaikan ya 2020 saya baca lagi ya. 2020 itu bukan saya. Jadi saya mana 2024 mana? untuk perbandingan aja. Ya. 17 ketika dulu. Tahun 2024 17 miliar. Tahun sekarang 32. Hampir 2 kali lipat. Iya. Gitu? Kalau untuk yang perluasan IGD sampai 4 lantai, itu tujuan perluasannya untuk apa dan kira-kira nanti selesai kapan? Terima kasih. Jadi untuk UGD ini kita mungkin sering mendengar ya, UGD-nya RSUD Kanjuruhan kok penuh terus, ICU-nya penuh terus. Jadi sebenarnya sudah ada kita UGD, ada ICU, nanti perluasannya penambahan tempat tidur, perluasan. Jadi
sudah ada yang existing, ditambahin lagi di sebelahnya, nanti ada perluasan. Jadi mulai lantai 1 sampai lantai 4 itu ada ICU, ada ICCU, PICU, itu semua nanti ditambah tempat tidurnya. Dari yang sebelumnya terus Wah, data itu nggak sampai saya, nanti mungkin sebenarnya ada datanya ya. Nanti kalau mau datang menyusul saja itu ya. Saya lebih ke arah untuk DBHCT-nya, jadi tidak ada untuk data awal perencanaan enggak saya bawa. Tapi intinya untuk penambahan tempat tidur, karena kita tahu RSUD Kanjuran terkenal penuh di UGD, katanya sampai di mana ICU juga gitu, ICU, ICCU. Jadi lantai 1, 2, 3, 4 itu di UGD yang sekarang juga sama ya Pak Rudi ya. Jadi bahwa untuk lantai UGD, ICU, ICCU, NICU, PICU sampai lantai 4. Nanti akan menambah tempat tidur. Untuk program bulan RSUD Kanjuran sendiri apa? Sebenarnya untuk tahun ini kita program unggulannya adalah KJSU. Kita kan sudah ada CAT Lab ya, kemarin tahun-tahun sebelumnya sudah ada program pelayanan CAT Lab, itu juga disupport oleh Kementerian Kesehatan, dan nanti berikutnya ini kita juga ada untuk kanker. Itu yang rencana nanti program prioritas kita. Tidak, meskipun artinya tidak mengabaikan yang lain semua, tapi kita sekarang untuk pengembangannya KJSU. KJS itu kanker, jantung, saraf, stroke, sama urologi. Bu, layanan yang sudah bisa dilakukan di RSUD Kenakan Kanjuruhan tidak perlu lagi harus mungkin ke Malang atau ke Surabaya, mungkin yang paling baru. CAT Lab, Kateterisasi jantung. SWL, kateteris jantung itu sekarang tidak perlu, itu yang besar biayanya, tidak perlu ke Malang, tidak perlu ke Surabaya, itu bisa dilakukan di sini. Yang kemarin juga alatnya sebagian dari Kementerian Kesehatan ya. Program KJSU, pengembangannya adalah program KJSU. Kanker jantung, stroke, sama urologi itu sesuai dengan programnya dari Kementerian Kesehatan. Sudah? Ada nanya lagi? Ambil pelayanan. Ambil di pelayanan. Gambar. Mungkin yang bisa di itu nanti mungkin dari kegiatan DBHCT proses pembangunan UGD ya. Pelayanan yang sekarang atau yang menggunakan? Yang masuk di sini aja, yang masuk DBHCT gitu, Pak. Ya. Ya, kita batasi yang masuk DBHCT ya. Jadi yang untuk serapan realisasi nanti kan biasanya ada lagi progres monitoring lagi ke sekian berapa terakhir biasanya ya. Nah, sekarang di tengah semester ini sampai berapa? Tadi realisasi secara anggaran 0, tapi pelaksanaan sudah 100% termasuk di UGD. Sudah? Terima kasih ya. Oh, semangat. Kompor. Oke, terima kasih ya. Samping sini sampai nanti depan, ya. Terus kemudian naik ke atas. Sebelah ini sudah dibangun CAT Lab yang terakhir. Cuma lantai 2-nya nanti dilanjutkan untuk perluasan IGD. Jadi nanti kapasitas UGD-nya akan bertambah, naik ke atas ICU, kemudian unit stroke, dan lain-lain nanti akan lebih leluasa kita mendapatkan perluasan kapasitas rumah sakit khususnya untuk area UGD ke atas. Untuk Oke. Baiklah, kami jelaskan sedikit tentang pembangunan UGD dalam rangka perluasan kapasitas UGD lantai 1 sampai lantai 4 sebagaimana yang terlihat di belakang kami. UGD ini dengan pembiayaan cukai kurang lebih 17 miliar dimanfaatkan untuk infrastruktur fisik
dari UGD yang dibangun mulai dari lantai 1 sampai lantai 4. Penggunaan ini nanti akan memperluas kapasitas UGD untuk melakukan kapasitas tempat tidur, ya, kemudian perluasan ruang IGD sendiri, sehingga memaksimalkan peran rumah sakit untuk menjawab beberapa terakhir kita sering mengalami overload kapasitas UGD karena tempatnya yang terbatas. Mudah-mudahan dengan pembangunan bersumber dari cukai ini akan memberikan kemampuan Rumah Sakit Kanjuruhan untuk melakukan pelayanan kegawat daruratan, termasuk nanti di lantai 2 dan seterusnya nanti bisa untuk perluasan unit stroke, kemudian ICU, kemudian perinatologi, kamar bersalin, dan sebagainya. Berapa lantai ini Pak kira-kira nanti? 4 lantai. Sementara ini rasio bednya Rasio bednya kalau saat ini kan kapasitasnya kan masih 240 secara umum ya, secara umum rumah sakit, tapi nanti mudah-mudahan nanti akan melebihi dari 260 lebih ya, mungkin mudah-mudahan di atas itu. Ya. Ini tadi anggarannya kira-kira berapa Pak untuk penambah perluasan? Perluasan UGD ini kurang lebih 17 miliar. Terus untuk di Ponegoro sendiri berapa? Berarti sisanya? Kalau di Ponegoro kurang lebih 2, sekian miliar, 2,5 ya. Kemudian dimanfaatkan untuk rehabilitasi, rehab ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan standarnya BPJS yang harus menggunakan kris ya, kelas rawat inap standar dari BPJS. Itu sudah beroperasi ya? Kenapa? Yang krisnya itu sudah beroperasi ya? Target Masih selesai dalam tahap menuju ke arah sana. sama mungkin dengan IGD ini akhir tahun harus sudah tuntas. Ya. Direktur RSUD Kanjuruhan Dr. Nur Rahman menjelaskan bahwa perluasan UGD ini menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah overkapasitas yang kerap terjadi selama ini. UGD RSUD Kanjuruhan sering penuh sehingga pasien harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan layanan. Wartawan apa kayak kamera? dari kemarin. Wah, Mas Ali kan yang duanya nih.
Ada tetap ada sekarang bersama ya. Tadi ini mungkin siang ini artinya nanti akan bisa rencana pengantar kepada perusahaan saya kasih kerja ya rumah sakit ya. 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 dan untuk lainnya tetap kita meeting karena itu harus kita acara ya karena ada perubahan dan ya biar kita jadi terus iya harus militan iya karena waktunya ya sisanya iya solusi cari solusi fokusnya pada solusi jangan fokus pada masalah mari fokus pada masalah solusinya kan setiap permasalahan itu kan pasti ada kalaupun kita sepakat di meeting jadi selasa seandainya ternyata ini tetap kita ada waktu kita meeting lagi iya salah satu minggu bisa juga ada masalah ya apa yang penting solusinya bisa cepat teratasi. Bisa dijelaskan ini gedung apa? Ini adalah gedung ruang rawat inap Diponegoro. Gedung ini berlantai 5 lantai, ya. Sehingga ini yang menjadi fokus tahun ini kita lakukan pemeliharaan, rehab untuk memenuhi standar ruang rawat inap BPJS. Ya. Jadi ruang rawat inap standarnya BPJS ini gedung Diponegoro ini secara umum masih belum memenuhi, sehingga program rehab ini adalah tujuannya untuk memenuhi standarnya dari BPJS. Oke, belum memenuhi dalam artian seperti apa, Pak? Ya, mulai dari finishing catnya, kemudian tata ruangnya, kapasitasnya harus maksimal 4 ruang, kemudian jarak antar bed itu harus ditetapkan sekian, ya. Kemudian struktur bangunannya juga demikian. Jadi banyak ada 12 indikator yang harus dipenuhi untuk BPJS. Ini kan 5 lantai, nanti setelah dilakukan renovasi atau direhab itu nantinya berapa lantai, Pak? Oh, tetap 5 lantai? Seharusnya nanti sampai 5 lantai. Cuma saat ini kemampuan kami untuk mengalokasikan dari dana cukai itu kurang lebih masih 2 lantai. Oh, 2 lantai. Fokus utama. Anggarannya 2 lantai. Boleh. Lewat jalan. Ini nanti yang akan direhab ruangan ini, mulai dari sudut-sudutnya, kemudian dari finishing catnya dan sebagainya, itu harus dilakukan rehabilitasi, dan harapannya memenuhi kriteria KRIS, karena KRIS nanti akan diterapkan mudah-mudahan paling cepat awal tahun depan sudah diberlakukan, kami sudah siap. Ya. Mungkin. Selain memperluas layanan darurat, DBHJAT 2025 juga digunakan untuk pengadaan 2 jenis peralatan medis, yakni 5 unit brand card transfer pasien dan 1 unit picture archiving and communication system dengan total nilai 3,7 miliar rupiah. DBHJAT juga dimanfaatkan untuk pemeliharaan 51 unit alat kesehatan canggih seperti alat X-ray, CT scan, bed elektrik, panoramik untuk periksa gigi, ventilator, dan lainnya. Pemeliharaan ini dilakukan 4 kali setahun dan menghabiskan dana lebih dari 4,7 miliar rupiah.
Selain untuk pengembangan sarana fisik, DBHJHT juga akan digunakan untuk mendukung program promotif dan preventif, termasuk sosialisasi bahaya rokok dan penyakit akibat konsumsi tembakau. Kegiatan ini selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan regulasi terkait penggunaan DBHJHT yang mengarahkan pemanfaatan dana pada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan DBHJHT 2025 dari pemerintah Kabupaten Malang, RSUD Kanjuruhan berkomitmen terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan kesehatan yang aman, cepat, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHJHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Selamat datang di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang adalah rumah sakit umum daerah kelas B pendidikan yang terletak di Jalan Panji nomor 100, Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Terletak di kawasan yang strategis, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang memegang peranan penting sebagai pusat rujukan bagi masyarakat, khususnya Kepanjen dan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang, terutama wilayah Malang Selatan. Dengan didukung tenaga profesional, penuh integritas, berkompeten, dan handal, serta berbagai fasilitas kesehatan dengan kualitas pelayanan prima, serta telah terakreditasi tingkat paripurna. Berawal dari Rumah Sakit Pertolongan Kabupaten dan Balai Pengobatan serta BKIA pada tahun 1952, organisasi RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan mengedepankan pelayanan, manajemen rumah sakit terus meningkatkan fasilitas di berbagai bidang untuk memberikan kenyamanan bagi pasien. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan mengikuti perkembangan dunia kesehatan, peningkatan status RSUD Kanjuruhan Kepanjen berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan pada tahun 2006 hingga sekarang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, RSUD Kanjuruhan Kepanjen terus berbenah. Beberapa prestasi yang berhasil diretas RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, di antaranya dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan, RSUD Kanjuruhan Kepanjen didukung oleh tenaga-tenaga dokter spesialis dan subspesialis. Tersedianya tenaga dokter spesialis dan subspesialis ini sangat diperlukan
agar kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. RSUD Kanjuruhan Kepanjen sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bukan hanya mutu pelayanan yang harus ditingkatkan, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjaga keselamatan pasien secara konsisten dan terus-menerus. Dalam menjalankan berbagai rutinitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang didukung berbagai fasilitas penunjang terbaik. Laboratorium RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang telah dilengkapi peralatan canggih, laboratorium informasi sistem, hasil pemeriksaan cepat, tepat, dan akurat. Pelayanan radiologi canggih seperti MRI, CT scan, ultrasonografi, X-ray, mamografi, intraoral, dan panoramik. Pelayanan farmasi 24 jam dan penyediaan obat yang bermutu. Fasilitas cath lab, dialisis, rehabilitasi medik, fasilitas bedah sentral dengan ditunjang peralatan serba canggih telah mampu melayani pasien dengan berbagai kasus penyakit. Instalasi gizi dengan kebersihan dan kecukupan pelayanan terbaik kepada pasien. Pelayanan sistem informasi rumah sakit atau SIRS, pemeliharaan sarana, sterilisasi sentral, dan laundry. Pelayanan sanitasi lingkungan melalui praktek pengolahan air dan limbah yang ramah lingkungan. Pemusnahan sampah medis melalui insinerator juga merupakan bagian pendukung dari seluruh rangkaian kegiatan pelayanan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Fasilitas untuk menyampaikan aspirasi pengguna layanan, yaitu WA Gateway, maupun survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara periodik. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instalasi Diklit dan instalasi Diklat. RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, selain pelayanan medik dasar, RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang juga memiliki beberapa layanan unggulan yang telah disiapkan mengikuti pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Sejumlah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia semakin ditingkatkan. Inovasi dalam memberikan layanan menjadi kata kunci yang harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan tidak ketinggalan jauh dari harapan masyarakat akan pelayanan yang baik dan terukur. Seiring dengan harapan dan tuntutan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi terus kami lakukan. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang prima. Karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kepuasan Anda adalah tujuan utama layanan kami. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan
peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Tahun 2024 menjadi saksi bisu dinamika bangsa. Gelombang tantangan ekonomi dan riuhnya pesta demokrasi berpadu menjadi sebuah simfoni yang bersinergi. Di tengah kondisi ini, Bea Cukai Malang berdiri tegak dengan semangat juang tanpa lelah. Bea Cukai Malang berhasil menunjukkan kinerja luar biasa dengan menghimpun penerimaan negara sebesar 29,097 triliun. Setiap rupiah yang terkumpul adalah kontribusi nyata Bea Cukai Malang dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Tidak hanya fokus pada penerimaan negara, Bea Cukai Malang juga aktif menjaga keamanan negara dari peredaran barang ilegal. Sebanyak 176 penindakan berhasil dilakukan, menggagalkan potensi kerugian negara hingga 15 miliar rupiah. Jutaan batang rokok ilegal, ribuan liter minuman keras ilegal, dan berbagai barang berbahaya lainnya berhasil diamankan. Bea Cukai Malang juga berhasil mendapatkan predikat sangat puas dalam survei kepuasan pengguna jasa dengan indeks 3,75 dari skala 4. Semua keberhasilan ini diraih melalui sinergi program kerja yang efektif, seperti BOIS, operasi gabungan dengan pemerintah daerah, sosialisasi gempur rokok ilegal, dan klinik ekspor. Melalui program klinik ekspor, Bea Cukai Malang berhasil membantu UMKM di Malang Raya untuk melakukan ekspor dan memperkuat daya saingnya di pasar global. Berbagai prestasi gemilang berhasil ditorehkan oleh Bea Cukai Malang di tahun 2024. Penghargaan-penghargaan ini adalah bukti nyata kinerja luar biasa dan dedikasi tinggi seluruh tim dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tahun 2024 telah menjadi catatan sejarah yang membanggakan. Di balik setiap angka dan capaian, terdapat banyak kisah inspiratif tentang kerja keras, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Di tahun 2025, Bea Cukai Malang kembali mendapatkan peningkatan target penerimaan sebesar 31,69 triliun. Sebuah tantangan besar yang harus kita tatap dengan penuh optimisme. Mari terus berkarya, mengukir prestasi, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar, akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Bupati Malang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malang, ayo bersama-sama kita berantas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai. Karena dengan ikut serta memberantas peredaran rokok ilegal berarti Anda turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membangun Kabupaten Malang melalui manfaat dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHCHT. Gempur rokok ilegal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Sebuah transformasi dan perkembangan industri telah memberikan arti, beragam kekayaan alam, dan budaya yang terus menghadirkan inspirasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat hingga menjadi penopang utama di kota ini, Kota Malang. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang telah berhasil membangun reputasi sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan dinamika perdagangan global, Bea Cukai Malang hadir, melayani, dan memberikan fasilitas industri di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Malang Raya. Terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Surabaya nomor 2 Lowokwaru, Kota Malang. Bea Cukai Malang dengan integritas, efisiensi, dan profesionalisme siap memberikan pelayanan prima. Kami berdedikasi tinggi dan bekerja keras untuk melindungi kepentingan ekonomi negara, menerapkan regulasi perdagangan, melayani dan memfasilitasi perdagangan meliputi kawasan berikat, perusahaan etil alkohol, perusahaan minuman yang mengandung etil alkohol, dan perusahaan hasil tembakau di wilayah Malang Raya. Bea Cukai Malang berkomitmen untuk memberikan beragam jenis pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan yang komprehensif di bidang cukai, serta layanan registrasi IMEI yang efisien dan terpercaya. Dengan didasarkan pada pemahaman yang mendalam akan potensi perdagangan, Bea Cukai Malang mengusung visi dan misi, yaitu menjadi kantor modern terbaik dalam hal pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, dan memiliki misi pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. Demi memberikan pelayanan yang maksimal, Bea Cukai Malang memiliki infrastruktur modern yang mendukung kelancaran proses pelayanan. Fasilitas tersebut meliputi lobi, ruang konsultasi, ruang activity-based working, aula,
drive-thru pita cukai. Toilet umum, klinik kesehatan dan laktasi, tempat parkir, masjid, taman, Bea Cukai Malang dengan semangat integritas terus bergerak maju sebagai garda terdepan mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Dengan menjalankan beberapa fungsi utama, seperti Trade Facilitator, Revenue Collector, Industrial Assistance, dan Community Protector. Tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi operasional, kami juga aktif dalam memberikan sosialisasi dan asistensi untuk masyarakat dan pelaku usaha. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai untuk keberlanjutan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM di wilayah Malang Raya agar mampu naik kelas menembus pasar internasional. Dalam rangka mendukung perkembangan era digital, Bea Cukai Malang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh berita dan informasi terbaru melalui website, media sosial, dan juga aplikasi perpesanan instan atau WhatsApp yang responsif. Melalui dedikasi yang tanpa henti dalam memberikan pelayanan dan pengawasan, dukungan masyarakat, serta sinergi dengan pemangku kepentingan, Bea Cukai Malang telah meraih prestasi gemilang. Integritas adalah nilai inti yang kami junjung tinggi. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terbaik yang profesional, bebas dari korupsi, dan mengutamakan kepuasan seluruh masyarakat Malang Raya. Bea Cukai Malang, tanggap melayani, tegas mengawasi. Bea Cukai makin baik. Taufikur Rahman melaporkan.